kembali lagi bersama kelompok 2 di mata kuliah Akuntansi Keuangan Desa. Di sini kita akan membahas sedikit materi yaitu perencanaan dan penganggaran desa mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDes. Baik, di sini saya tidak sendiri, ada beberapa teman loh di belakang saya, yaitu ada Samuel Tagalung, Syafni Madalena, Kristiani Lumeraja, Dela Gusti Herwianti, Nurul Aini, Adi Dwi Saputri, Hotni Hasibuan, Yeni Sagita Sitorus, serta Umi Kalsum. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah saya, kita lanjut saja ya ke pembahasan yang pertama yang akan dibawakan oleh Adi Dwi Saputri. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa berdasarkan PP nomor 43 tahun 2014 adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun, yang mana rancangan ini membuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa atau Permendagri nomor 114 tahun 2014. RPJM Desa ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan Kepala Desa. Ardi Hamzah 2015 menyatakan kalau rencana pembangunan jangka menengah desa RPJM Desa bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat, menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa, memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa, menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa. Selanjutnya, berdasarkan Permendagri nomor 114 tahun 2014, berikut beberapa rencana kegiatan yang dimasukkan dalam rancangan RPJM Desa. Yang pertama, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, antara lain A. Penetapan dan penegasan batas desa, B. Pendataan desa, C. Penyusunan tata ruang desa, D. Penyelenggaraan musyawarah desa, E. Pengelolaan informasi desa, F. Penyelenggaraan perencanaan desa, G. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa, H. Penyelenggaraan kerjasama antar desa, I. Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa, C. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa. Yang kedua, bidang pelaksanaan pembangunan desa, antara lain A. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa, B. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, C. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, D. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, E. Pelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya, 3. Bidang pembinaan kemasyarakatan, antara lain A. Pembinaan lembaga kemasyarakatan, B. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, C. Pembinaan kerukunan umat beragama, D. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga, E. Pembinaan lembaga adat, F. Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, G. Kegiatan lain sesuai kondisi desa. 4. Bidang pemberdayaan masyarakat, antara lain A. Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan, B. Pelatihan teknologi tepat guna, C. Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan pemusyawaratan desa, D. Peningkatan kapasitas masyarakat. Tim penyusun RPJM Desa dibentuk oleh Kepala Desa dengan keputusan Kepala Desa yang berjumlah paling sedikit 7 orang dan paling banyak 11 orang dengan mengikutsertakan perempuan. Tim penyusun RPJM Desa terdiri dari A. Kepala Desa selaku pembina, B. Sekretaris Desa selaku ketua, C. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris, D. Anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kadar pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya. Rencana kerja pemerintah desa. Kepala desa menyusun RKP desa dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Penyusunan RKP desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi
Yang pertama, penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa badan. Yang kedua, pembentukan tim penyusunan RKP desa. Yang ketiga, pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program atau kegiatan masuk ke desa. Yang keempat, pencermatan ulang dokumen RPJM desa. Yang kelima, penyusunan rancangan RKP desa. Yang keenam, pengajuan daftar usulan RKP desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBD desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBD desa merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. APBD desa merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama 1 tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. APBD desa disusun dengan memerhatikan RPJM desa, RKP desa, dan APBD desa tahun sebelumnya. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBD desa adalah instrumen penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan pemerintah desa. Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat dari proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD desa. Aparatur desa wajib memahami tahapan atau siklus pengelolaan APBD desa yang baik, karena ini akan memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. Berikut ada fungsi-fungsi dari APBD desa menurut Ardi Hamzah pada tahun 2016. Yang pertama yaitu fungsi otoritas, yang kedua fungsi pengawasan, yang ketiga fungsi perencanaan, yang keempat fungsi alokasi, yang kelima fungsi distribusi, dan yang keenam adalah fungsi akuntabilitas. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai proses penyusunan rencana APBD desa. Proses penyusunannya didasarkan pada Permendagri nomor 113 tahun 2014. Yang pertama, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa untuk jangka waktu 6 tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari kepala desa yang terpilih. Setelah berakhir jangka waktu RPJM desa, kepala desa terpilih menyusun kembali RPJM desa untuk jangka waktu 6 tahun. Yang kedua, selanjutnya kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD menyusun RKP desa yang merupakan penjabaran dari RPJM desa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. Penyusunan RKP desa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya. Yang ketiga, sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB desa berdasarkan pada RKPD desa tahun berkenaan, untuk kemudian menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB desa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. Yang keempat, rancangan peraturan desa tentang APB desa yang telah disepakati disampaikan kepala desa kepada bupati atau wali kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Yang kelima, bupati atau wali kota menetapkan hasil evaluasi rancangan APB desa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya peraturan desa tentang APB desa. Yang keenam, dalam hal bupati atau wali kota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Struktur anggaran pendapatan dan belanja desa. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB desa berdasarkan pada RKP desa tahun berkenaan, untuk kemudian menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB desa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. 1. Pendapatan. Pendapatan asli desa. Pendapatan transfer. Pendapatan lain-lain. 2. Dana desa. 3. Bagian dari hasil pajak daerah, kabupaten atau kota dan retribusi daerah. 4. Alokasi dana desa.
5. Bantuan keuangan dari APBD desa provinsi dan kabupaten atau kota. 6. Belanja desa. 7. Pembiayaan desa, menerima pembiayaan, pengeluaran pembiayaan. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBD. Perubahan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBD berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014 dapat dilakukan apabila terjadi 1. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja. 2. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus dilakukan dalam tahun berjalan. 3. Terjadi penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan. 4. Terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Perubahan APBD desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran. Tata cara pengajuan perubahan APBD desa adalah sama dengan tata cara penetapan APBD desa. Baik, selesai sudah presentasi kami pada hari ini. Dapat disimpulkan bahwa Ardi Hamzah pada tahun 2015 menyatakan kalau rencana pembangunan jangka menengah desa bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat, menciptakan rasa ingin memiliki tanggung jawab kepada masyarakat terhadap program pembangunan di desanya, memelihara dan membangunkan hasil-hasil pembangunan di desa, menumbuhkan, mengembangkan, mendorong, serta peran masyarakat dalam pembangunan di desa ini. Seperti yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo mengenai peran BUMDes, yaitu jangan yang di desa hanya jadi penonton, truk yang lalu lalang, membawa hasil-hasil perkebunan yang besar, rakyat hanya menonton melihat pertambangan diambil keluar dari desa, dan rakyatnya hanya melihat saja. Dengan itu, harapan kami untuk teman-teman dapat memahami apa yang telah kami sampaikan pada hari ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan sekalian yang telah mendengarkan dari awal hingga akhir hasil dari presentasi kami ini. Semoga dapat bermanfaat hingga kapanpun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.